Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech Tip D. Ya teman-teman, ini saya disclaimer dulu ya, karena video ini terkait dengan wawancara saya dengan mantan karyawan ya Yusuf Mansur lah, lebih tepatnya, karena memang ya itu di bawah Yusuf Mansur juga. Ini saya disclaimer bahwasanya ketika saya men-tag video ini atau mengambil video ini sudah seizin yang bersangkutan, dan ini juga permintaan beliau. Terus dan saya sudah memberikan hak dia, dan kewajiban dia juga sudah terpenuhi. Jadi intinya nggak ada yang bisa melarang saya untuk ngupload video ini sebenarnya. Nah, cuma kalau terdahulu pernah ada dia permintaan untuk men-take down ini karena dia ketakutan, tapi sekali lagi bukan hak dia untuk men-take down video itu, dan itu hak saya gitu ya. Nah, teman-teman, karena ada hal yang menarik yang sebenarnya saya nggak minta informasi tersebut ya, cuma informasi tersebut sering diinformasikan ke saya gitu dari orang tersebut, sehingga ya sudahlah saya bikin konten. Dan ini terkait dengan minyak, masalahnya dengan Yusuf Mansur yang bagi-bagi minyak. Nah, untuk video wawancaranya ya teman-teman, nanti saya berkaitan dengan ini ya, karena soal pemecatan teman-teman karyawan itu dan soal kampanye Yusuf Mansur sebenarnya berkaitan katanya sebenarnya. Kita lihat dulu videonya teman-teman, check it out. Uang yang kita hasilkan juga nggak tahu kemana. Taunya kayak saya bayar itulah, bayar inilah, bayar apalah ya. Alasannya biar nggak bayar gitu. Iya, biar nggak bayar gaji, atau misalkan gajinya di tahap-tahap gitu. Iya, gaji tahap-tahap ya kan. Pas lihat berita dia nyalonin uang, padahal uang dari mana ya kan, nyalonin dia nyalonin diri ya kan, tapi karyawannya kagak digaji semuanya. Dan bakal bingung orang-orang pada bertanya, sampai sekarang belum digaji gajinya. Gitu loh Bang. Bahkan kalau di perusahaan itu tuh aneh karyawan kontrak sama karyawan tetap itu gajinya sama, tanggalnya sama, tapi yang freelance itu lama, belum tahu sampai kapan, bahkan mereka nggak dapat THR. Seorang freelance itu nggak dapat THR di sana. Ada yang lama sekali freelance-nya? Lama, ada yang lama sekali, ada yang sekitar 4 bulan, ada yang setahun freelance-nya. Ada yang juga mereka itu punya rumah tangga, punya pengen Pak kerja di situ di lembaga Islam, yang di lembaga Kristen aja dapat THR, di lembaga Islam nggak dapat THR sama sekali. Panggil Bang aja lah biar enak. Iya, panggil Bang, iya Bang ya. Kayak gitu Bang. Ya, jadi kalau di situ aneh perusahaannya, padahal mereka lembaga Islam. Aneh, lucu. Makanya kok begini banget. Makanya saya pengen kalau datang di sini ngomong terus terang aja sama Abang ya kan. Karena sebenarnya menurut saya ya sebenarnya mungkin bukan masalah sakit hatinya ya, buat siapa tahu teman-teman yang nggak bisa menyuarakan. Kan saya nih tanya, banyak nggak sih sebenarnya yang sebenarnya kecewa gitu? Banyak Bang, banyak. Bahkan kecewa berat. Iya, kecewa banget. Bahkan tuh mereka tuh udah bener jadi belajar di situ, kuliah di situ, gitu loh. Bahkan sampai rumah tangga. Bahkan dia juga bertahun-tahun, sampai 8 tahun, 5 tahun. Bahkan dari awal itu berdiri juga ada Pak. Ada yang dipecat? Ada yang dipecat juga. Dari awal sampai? Dari 12 tahun. 12 tahun kan dia tuh bagian di unit lain lah ya kan. 12 tahun udah mereka dipecat. Karena apa alasannya? Ya katanya itu banyak kekurangan, itu lagi kondisi lagi nggak bagus. Kondisi lagi nggak bagus tapi nyalonin itu? Iya, tapi nyalonin, bingung kan. Orang udah 12 tahun di sana ya kan, di unit yang lain 12 tahun, tiba-tiba di PHK nggak jelas, dia yang kerja, dia yang nyangkul, dia yang hujan-hujanan. Bayangin Pak. Nyari sedekah. Dia nyari sedekah ya kan. Terus dia yang nalangin dana, dan sampai sekitar segitulah, lebih dari 6 ribuan lah. Nalangin dananya. Tiba-tiba di PHK kan sakit juga. Itu berapa lama itu kerjanya? Dia 12 tahun. 12 tahun sampai bela-belain nalangin, malah dipecat.
Nanti katanya tanggal 15 juga ada lagi pengurangan unit itu. 15 bulan Juni berarti. PHK massal. PHK massal lagi, nggak di unit bisnis, nggak di pesantren, nggak ada yang kemana-mana. Iya. Jadi biar mungkin perampingan tenaga kerja biar uangnya nggak buat bayar kali ya. Iya, mungkin karena juga di unit bisnis itu utangnya banyak, Pak. Banyak kontainer nggak mau masuk. Yang mau sama mana mau sih orang mau dimasukin. Ya vendor-vendor. Vendor, bahkan di cabang aja bisa sampai 50 segitu, 50.000. Oh, 50.000 K ya. Iya, 50 K lah. 50.000 K ya. Iya, 50.000 K lah. Oke teman-teman, itu videonya. Nah teman-teman, ini ada WA dari salah satu karyawan, mantan karyawannya ya teman-teman. Di sini dia mengatakan, Assalamualaikum Bang Di, kalau ada lowongan IT helpdesk IT support kabarin ya Bang. Jadi ada temen dia lagi yang pingin nyari karyawan, nyari pekerjaan ya. By the way, 70% karyawan baru semua sekarang rata-rata itu anak pengabdian semua. Orang di PHK nasibnya sama kayak kita, semua uang koperasi nggak cair. Kalau lagi pilpres gini lowongan di stop karena nunggu kepastian investasi. Yusuf Mansur cuma kasih minyak doang, tapi kalau sembako karyawan menghilang. Nah ini ada kaitannya teman-teman. Nah sebenarnya saya masih ada ini ya. Mantan karyawan DBN aja yang dipecat narik duit koperasi aja susah, apalagi investor. Sebenarnya banyak chatnya ya, cuma saya informasikan itu aja ya teman-teman. Nah di sini ada nama koperasinya BMT Darul Quran, Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Nah teman-teman, jadi yang membayar selama ini nih kalau yang di koperasi itu Koperasi BMT Darul Quran ya. Jadi kalau ada yang nagih ke kantor Darul Quran itu ke sana yang nagih itu, ini yang ngurusin koperasi ini. Jadi koperasi yang Jasa Merah Putih atau misalkan koperasi yang Indonesia Bersama itu sebenarnya posisinya udah nggak ada di sana gitu ya. Jadi saya nggak tahu bagaimana sistem sistem pengembaliannya atau bagaimana, sehingga ya memang ya Yusuf Mansur ini yang mengganti kalau ada yang protes gitu ya. Tapi kalau nggak ada yang protes nggak diganti gitu ya. Sehingga teman-teman yang sudah menggugat itu sebenarnya ya itu memang sebagian orang itu ada yang protes, ada yang nggak, sebagian ada yang udah diganti, yang tabung tanah kalau nggak salah udah ada yang diganti, tapi sebagian besar nggak diganti gitu, sehingga tetap maju ke pengadilan. Nah ini ya teman-teman, jadi si mantan karyawan yang keluar, jadi bukan cuma satu orang ya, karena digantikan. Jadi sekarang itu di sana katanya itu pengabdian, artinya ya cuma dikasih seadanya aja gitulah, makan atau kayak gitu aja, dan mereka nggak merekrut karyawan secara profesional gitu ya. Itu katanya ya perkiraan seperti itulah. Dan yang sudah bekerja lama di sana itu dipecat dengan tanda kutip ya, itu untuk mencairkan uang koperasinya aja susah. Tapi kalau untuk bagi-bagi kampanye bisa gitu. Nah itulah Yusuf Mansur. Jadi ya wajar saja kalau misalkan ada kasus-kasus yang berhubungan dengan Yusuf Mansur itu, kalau nggak mendesak sekali, kalau nggak urusan pidana, Yusuf Mansur itu nggak ngasih gitu ya. Kalau masih urusan perdata di pengadilan ya dia masih maju aja, karena kan memang ya namanya Yusuf Mansur ini pokoknya sebisa mungkin nggak rugi gitu ya, sebisa mungkin dia untung gitu. Menurut saya seperti itu ya. Itu terbukti dengan cara dia menghadapi orang-orang yang dia rugikan itu di pengadilan, maupun misalkan ibaratnya kayak gini, kayak contoh orang yang sampai ke sana gitu ya untuk minta, ketika dia itu nggak diwawancara sama Pak Darso atau misalkan sama yang lain, nggak dikasih selama berbulan-bulan. Ketika muncul di media buru-buru dikasih biar nggak muncul lagi di media. Seperti itulah intinya ya teman-teman ya. Ya sampai di sini teman-teman. Ini baru permulaan ya, sebenarnya masih banyak cerita sebenarnya di belakang itu.
Tapi ya kita kan prioritas karena ini memang masuk ke kampanye akhir-akhir minggu ya. Mungkin kita 3 minggu lagi. Jadi sebagian nanti saya akan upload tentang survei ya teman-teman. Oke, sampai sini teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.